Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih berada di tempat ini. Yang terhormat Profesor Dr. Andi Agustang MSc selaku dosen pembimbing pertama, yang terhormat Dr. Najamuddin M.Hum selaku dosen pembimbing kedua, yang terhormat Dr. Ahmadin MPD selaku dosen penguji, yang terhormat Profesor Dr. Darman Manda M.Hum selaku dosen penguji, yang terhormat Dr. Sulaiman Samad MSc selaku dosen penguji. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Modal Sosial Komunitas Sekolah Kaki Langit dalam Mengubah Perilaku Anak Usia Dini. Dan sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Marisal, NIM 2010 5020 3016. Saya mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial kekhususan pendidikan sosiologi. Presentase kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Langsung saja kita ke pendahuluan. Menurut Body V1986, The Power of Capital, modal sosial memungkinkan seseorang untuk menggerakkan kekuatan pada kelompok atau individu yang memobilisasi sumber daya. Sedangkan menurut Kohende dan Frusak 2021, perekat yang menyatukan dan menyatukan masyarakat. Sosial kapital adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan sosial berkualitas baik yang dapat menyebabkan mutu manfaat. Proposisi mendasar dari modal sosial adalah bahwa jaringan hubungan memberikan akses ke sumber daya terutama manfaat informasi yang tidak tersedia di non-anggota jaringan. Dalam masyarakat terpencil pegunungan yang sulit akan akses baik transportasi listrik hingga sarana dan prasarana yang kurang memadai dan jarang dilirik menjadi tujuan dari gerakan komunitas pendidikan. Dengan adanya komunitas sekolah kaki langit menyediakan sarana pendidikan non-formal bagi anak-anak di daerah terpencil atau pelosok di beberapa lokasi binaan sekolah kaki langit Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk membantu anak-anak mendapatkan pengajaran yang lebih baik. Rumusan masalahnya ada 2. Pertama, bagaimana usaha komunitas sekolah kaki langit dalam mengubah perilaku anak usia dini. Yang kedua, bagaimana peran komunitas sekolah kaki langit dalam mengubah perilaku anak usia dini. Tujuan penelitiannya, pertama, menganalisis usaha komunitas sekolah kaki langit dalam mengubah perilaku anak usia dini. Yang kedua, menganalisis peran komunitas sekolah kaki langit dalam mengubah perilaku anak usia dini. Manfaat penelitiannya itu ada 2. Manfaat pertama manfaat teoritis, kedua manfaat praktis. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka, di mana di sini ada 4 poin. Yang pertama, modal sosial atau sosial kapital, kedua tinjauan komunitas, ketiga teori pendidikan anak usia dini, yang keempat pendidikan formal dan non formal. Landasan teori yang saat ini saya gunakan yaitu teori praktis menurut Bourdieu UP. Adapun di sini penelitian terdahulu ada 3. Yang pertama, Muhammad Riyal Padli 2020 meneliti tentang peran modal sosial dalam pendidikan sekolah. Yang kedua, Reza Pahluvi dan Francisca 2018 meneliti tentang modal sosial komunitas Yogyakarta mengajar dalam penyelenggaraan pendidikan non formal di kampung Geblakan bawah kota Yogyakarta. Yang ketiga, Kurotul Aini Dik 2016 dengan judul Pendayagunaan Modal Sosial dalam Pendidikan Karakter. Kerangka konsep di sini, modal sosial komunitas sekolah kaki langit dalam membina anak usia dini menggunakan 2. Yang pertama, usaha komunitas sekolah kaki langit dalam mengubah perilaku anak usia dini. Kedua, peran komunitas sekolah kaki langit dalam mengubah perilaku anak usia dini. Ada 2 teori di sini. Teori pertama, teori modal sosial atau Bourdieu P1986. Menurut teori yang kedua, teori pendidikan anak usia dini terbagi
Ada 4 di sini. Yang pertama hardware gender yang dimana kecerdasan anak. Kedua John Bowlby achievement. Yang ketiga pigment tahap perkembangan intelektual anak. Yang keempat life psychology atau teori pembelajar atau teori belajar. Dari semua ini faktor siswa didik ada 4. Faktor pekerjaan orang tua, ketersediaan waktu, sikap orang tua siswa. Keempat, usia peserta didik. Faktor tenaga pendidik ada 3. Pendidikannya, pengetahuan, sama sikap. Dalam semua itu bertujuan untuk mencerdaskan siswa didik. Bab 3, metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian nanti saya yaitu Maros dan Barru, daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus penelitian ini difokuskan kepada komunitas sekolah kaki langit dalam mengubah perilaku anak usia dini dengan proses pembelajaran. Sedangkan deskripsi fokusnya model sosial yang dilakukan oleh komunitas sekolah kaki langit di daerah Kabupaten Maros dan Barru meliputi membina anak usia dini. Sumber data yang saya gunakan di sini ada 2, data primer dan data sekunder. Prosedur penelitian yang saya gunakan yaitu ada 4. Persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Terakhir, pembuatan laporan. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis data di sini yang saya gunakan ada 3, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik absaan data saya menggunakan triangulasi sumber. Dan jadwal penelitian saya yaitu studi literatur 1 minggu, observasi 1 minggu, pengumpulan data 4 minggu, pengolahan data 5 minggu, pembuatan laporan 2 minggu. Cukup sekian, itulah tadi hasil persentase proposal saya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.